Saat sedang berlibur di suatu pantai di Bali, tiba-tiba aku didatangi wanita bule cantik sedang hamil yang mengaku kalau anak itu adalah anak dari suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Butir-butir pasir putih berkilauan disiram cahaya mentari sore bagai hamparan permata, menggemakan deburan lembut ombak yang menyapu kaki kami. Suara desau angin yang bermain di antara daun-daun kelapa dan wewangian bunga frangipani yang semerbak menciptakan simfoni kedamaian yang sempurna. Di sanalah kami berdiri, aku, Dinda, dan Mas Dani, suamiku, tangan kami terikat erat, menyaksikan lukisan alam paling memukau. Matahari terbenam yang mengubah langit Bali menjadi kanvas berwarna jingga, lembayung, dan emas. Ini adalah puncak dari perayaan 1 tahun pernikahan kami, sebuah perjalanan yang kupersiapkan dengan penuh cinta dan detail. Sebuah usaha untuk merajut kembali keintiman yang sempat retak oleh rutinitas dan kesibukan kerja yang tak kenal ampun. Indah sekali, ya Allah, bisikku lirih, mencondongkan kepala ke bahu Mas Dani yang kokoh. Aromanya, campuran sunscreen dan wangi khasnya yang familiar, terasa menenangkan. Dia menoleh, matanya yang selalu mampu membuatku lupa segala kesedihan itu berbinar. Tidak seindah kamu, sayang, gumannya, suara baritonnya yang dalam terasa seperti belayan di telinga. Tangannya merangkul pundakku lebih erat, menarikku mendekat. Terima kasih sudah merencanakan semua ini. Aku tahu akhir-akhir ini aku sering tidak ada. Maafkan aku, Din. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan nada tulus yang membuat hatiku meleleh. Semua rasa kesal karena ia sering pulang larut, meeting yang tak ada habisnya, dan perjalanan dinas mendadak, seakan luruh diterpa angin laut. Di sini, di tepi pantai Jimbaran ini, hanya ada kami berdua dan janji, selamanya, yang kami ucapkan setahun lalu. Ia bahkan sudah memesan meja di restoran seafood terkenal di pinggir pantai, lengkap dengan lilin dan bunga hias. Semuanya terasa seperti adegan dalam film. Aku melihat ke arah lautan, menghirup dalam-dalam udara asin yang segar, membiarkan perasaan bahagia itu mengisi setiap relung jiwaku. Inilah yang kudamba, momen di mana kami bisa kembali menjadi Dinda dan Dani, dua insan yang mencintai, bukan sekadar manajer dan istri yang sibuk. Sudah tidak apa-apa, dan yang penting kita di sini sekarang. Bersama, jawabku, menekan tangannya yang sedang menggenggam erat jemariku. Aku bahagia. Aku juga, sayang. Aku janji, setelah ini, aku akan lebih banyak meluangkan waktu untukmu. Untuk kita, ujarnya, menatapku penuh arti sebelum mencium keningku dengan lembut. Aku percaya pada setiap katanya. Aku percaya pada pria yang kupilih untuk menghabiskan sisa hidupku ini. Keyakinan itu membuatku tersenyum lebar. Hati ini dipenuhi dengan harapan dan cinta, tanpa sedikit pun menyisakan ruang untuk prasangka atau firasat buruk. Hari itu, dunia milik berdua. Hari itu, Bali adalah surga kami. Andai saja aku tahu, surga itu akan segera berubah menjadi labirin pengkhianatan dan kepedihan yang paling gelap. Matahari perlahan mulai turun, melukis langit dengan gradasi warna yang semakin dramatis. Kami memutuskan untuk beranjak dari tepian air dan bersandar di sebuah sunbed kayu yang ditemani payung jerami besar. Aku memesan 2 kelapa muda, dan kami duduk berhadapan, kaki kami sesekali bersentuhan, tertawa lepas membicarakan kenangan konyol selama masa pacaran dulu. Dani dengan antusias bercerita tentang rencana diving keesokan harinya di Tulamben, menirukan gerakan ikan dengan tangannya yang membuatku terkikik. Saat itulah, dalam gelembung kebahagiaan yang begitu sempurna itu, keberadaannya pertama kali kutangkap dalam sudut mataku. Seorang wanita bule, tinggi ramping dengan rambut pirang sepanjang bahu yang dikepang sederhana, berjalan lambat di sepanjang pantai. Ia mengenakan dres paru panjang berwarna putih yang berkibar di tiup angin, memperlihatkan perutnya yang jelas-jelas membuncit besar, mengindikasikan usia kehamilan yang sudah cukup lanjut. Ada sesuatu dalam caranya berjalan, sebuah beban yang bukan hanya fisik, yang membuatku tanpa sadar mengamatinya lebih lama. Dia tampak mencari sesuatu, atau seseorang, matanya yang biru menyapu sekeliling pantai. Lalu, tiba-tiba,
Pandangan itu tertuju pada kami. Aku mengabaikannya pada awalnya, kembali fokus pada cerita Dani tentang jenis ikan pari yang pernah dilihatnya. Tapi sensasi gelisah itu mulai menggelitik. Aku merasa dia masih mendekat, langkahnya kini lebih terarah. Dani, yang membelakanginya, masih asyik bercerita tanpa menyadari kehadiran yang mengancam ini. "Excuse me." Suaranya terdengar, lembut tapi jelas, memotong obrolan kami. Dani berhenti bercerita dan menoleh. Aku mengangkat kepala, mencoba tersenyum ramah, masih mengira dia hanya turis yang tersesat atau ingin meminta tolong mengambil foto. "Yes? Can I help you?" tanyaku. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya, biru pucat dan penuh dengan kecemasan yang dalam, bolak-balik menatapku dan Dani. Aku bisa melihat keraguan dan ketakutan yang bergejolak di dalamnya. Dadaku mulai berdebar tidak karuan. Naluri primalku membisikkan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. "Are you Dinda?" katanya, melafalkan namaku dengan hati-hati. Lingkungan sekitar seakan kehilangan suara. Deburan ombak, tawa anak-anak, semuanya meredam. Hanya ada detak jantungku yang berdebar kencang di telinga. Bagaimana mungkin seorang wanita bule asing tahu namaku? "IAM," jawabku, suaraku serak. "Do I know you?" Dani kini duduk tegak, wajahnya berkerut dalam kebingungan yang sama. Aku melihat tangannya mengepal di atas paha. Wanita itu menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat ia meletakkannya di atas perutnya, seolah mencari kekuatan. "My name is Maria," katanya, dan kemudian, setelah jeda yang terasa seperti keabadian, dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. "I think we need to talk about his baby." Dia mengelus perutnya. It's Danies." Waktu benar-benar berhenti. Dunia berputar kencang, tapi tubuhku membeku. Kupandangi wajahnya, mencari-cari tanda bahwa ini adalah lelucon yang kejam, tapi yang kulihat hanya keputusasaan yang tulus. Aku memutar kepala perlahan, sangat perlahan, menatap Dani. Wajahnya yang tadi cerah kini pucat pasi, bagai melihat hantu. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Darah mengalir deras dari kepalanya, meninggalkan wajahnya yang putih dan matanya yang membelalak dalam ketakutan yang tak terbantahkan. Ekspresinya itu, sebuah pengakuan diam-diam yang lebih keras dari teriakan apapun, yang menghantam diriku dengan kekuatan penuh, meremukkan setiap tulang, setiap otot, setiap serat keyakinan yang kumiliki tentang suamiku, tentang pernikahan kami, tentang segala sesuatu yang kupikir benar. Deburan ombak tiba-tiba kembali menggema, keras dan menusuk. Suara itu bukan lagi musik, tapi deru kekacauan. Kelapa muda yang tadi terasa manis sekarang terasa pahit di lidah. Gelembung kebahagiaan itu pecah, menyisakan aku tenggelam dalam air yang dingin, gelap, dan menghancurkan. Udara yang hangat tiba-tiba terasa menusuk dingin, menyelimuti kulitku seperti kabut beku. Suara debur ombak yang tadinya menenangkan kini berubah menjadi deru putih yang memekakan telinga, mengubur setiap suara lain kecuali dengung panik di kepalaku. Aku masih terduduk kaku, mata tertancap pada Dani, memohon, berdoa, agar dia menyangkal. Agar dia tertawa dan bilang ini semua salah paham, lelucon tak lucu, atau apapun selain dari kebenaran mengerikan yang tersirat dari pucatnya wajah dan kekakuan tubuhnya. Dani. Namaku sendiri terasa asing dan pecah di mulutku, seperti diucapkan oleh orang lain. Apa ini benar? Dani tidak menatapku. Pandangannya tertuju pada Maria, dan di matanya yang membelalak, aku tidak melihat kemarahan atau penyangkalan. Yang ada adalah ketakutan yang liar, hampir seperti binatang yang terjebak. Dia melihatnya seperti seseorang melihat mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Maria berdiri dengan tubuh agak condong, satu tangan menahan punggungnya yang pasti pegal, tangan lainnya masih terpasang erat di perutnya, sebuah perlindungan naluriah bagi calon bayinya. Anaknya. Mungkin anak Dani. Rasa mual yang tiba-tiba dan hebat menggedor kerongkonganku. Dani, tolong, desis Maria. Suaranya bergetar nyaris tak terdengar, dipenuhi rasa malu dan keputusasaan. Katakan padanya, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalimat itu, kita, menghunjam seperti pisau belati. Itu menyeratkan persekutuan, sebuah rahasia yang mereka bagi,
Sebuah dunia di mana aku tidak ada. Akhirnya, Dani memalingkan wajahnya darinya. Saat matanya yang hitam, mata yang selalu kupuja, mata yang pernah menatapku dengan cinta yang dalam pada hari pernikahan kami, bertemu milikku, sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Dia melihat diriku yang hancur, dan dia hancur karenanya. Dinda. Suaranya serak, hampir tak bersuara. Dia mengulurkan tangannya, sebuah gerakan untuk memegang, tapi aku menyentak mundur seolah tangannya menyala. Sentakan itu membuatnya tersentak, sebuah realisasi fisik dari kehancuran yang dia timbulkan. Dinda, aku. Dia menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian yang jelas-jelas tidak dia miliki. Kepalanya menunduk, bahunya merosot di bawah beban yang tak terlihat. Aku tidak bermaksud. Ini terjadi. 3 kata itu. Ini terjadi. Bukan, aku berbohong, atau aku bersalah, tapi sebuah pernyataan pasif seolah dia adalah korban dari sebuah kekuatan di luar kendalinya. Kemarahan pertama kali menyala, hangat dan tajam, memotong melalui rasa kebas dan syok. Apa yang terjadi? Desaku, suaraku kini lebih keras, lebih stabil, dan dipenuhi dengan getaran kemarahan yang tertahan. Jelaskan. Sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam, gemetar. Matanya masih tertunduk, menatap pasir di antara sepatu kami. 6 bulan lalu, perjalanan dinas ke Bali. Aku bertemu Maria di sebuah bar di Seminyak. Kami minum terlalu banyak. Dan kemudian, suaranya tercekat. Dia tidak bisa mengatakannya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata pengakuan itu. Maria menyelamatkannya. Suaranya kecil dan penuh air mata. Kami menghabiskan malam bersama. Dan kemudian, kami bertemu lagi sebelum dia pulang. Itu bukan hanya sekali, Dinda. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu dia sudah menikah sampai setelahnya. Saat aku sudah mulai punya perasaan. Setiap kata seperti pukulan. Bukan hanya sekali. Punya perasaan. Aku membayangkan Dani, suamiku, di bar yang trendy, tertawa, minum, merayu wanita cantik ini. Aku membayangkan dia membawanya ke kamar hotel, melakukan hal-hal yang hanya seharusnya dia lakukan denganku. Aku membayangkan dia kembali lagi, untuk lebih banyak lagi, sementara aku di rumah, mengirimnya pesan, selamat malam, sayang, dan mengeluh tentang pipa yang bocor. Kebenarannya bukan lagi sebuah dugaan. Itu adalah sebuah monolit, padat dan berat, menjatuhkanku dan menghancurkanku. Aku melihatnya sekarang, gelagatnya, ponselnya yang selalu dijaga, perjalanan dinas yang tiba-tiba menjadi lebih sering, jarak emosional yang kusalahkan pada pekerjaan. Aku telah begitu bodoh, begitu percaya. Aku berdiri. Kaki-kakiku terasa seperti agar-agar, tapi kemarahan itu membuatku tetap tegak. Aku tidak lagi melihat Maria. Dia hampir tidak penting sekarang. Seluruh keberadaanku tertumpu pada pria yang duduk di depanku, pria yang merupakan pusat duniamu, yang ternyata adalah seorang yang asing, seorang pendusta. Jadi, kataku, suaraku datar dan dingin, sebuah kontras yang menakutkan dari amukan yang bergejolak di dalam diriku. Selama 6 bulan terakhir, sementara kamu bilang kamu mencintaiku, sementara kita berusaha untuk punya bayi kita sendiri, kamu sudah punya ini. Aku menuding ke arah perut Maria, sebuah gerakan yang kejam dan tidak pada tempatnya, tapi aku terlalu hancur untuk peduli. Dan kamu membiarkan aku merencanakan liburan ini, ke tempat di mana semua ini dimulai, dengan senyum di wajahmu. Kamu tidur di sampingku setiap malam, mengetahui hal ini. Dani akhirnya mendongak, air mata sekarang mengalir bebas di pipanya. Dinda, aku mencintaimu. Aku tersesat. Itu tidak berarti apa-apa. Apa? Aku membentak, dan akhirnya suaraku pecah, bergetar oleh kemarahan dan kesedihan yang tak tertahankan. Apa yang bisa kamu katakan? Lihat dia, Dani. Lihat perutnya. Itu tidak berarti apa-apa. Itu adalah seorang anak, sebuah kehidupan. Dan kamu. Napasku terengah-engah, dadaku terasa terlalu sesak untuk bernapas. Dunia di sekelilingku mulai berkunang-kunang.
Aku memutar badan, tidak tahan melihatnya lagi. Wajahnya yang penuh air mata, pengakuan yang terlambat, kehancuran yang dia timbulkan sendiri. Tanpa tujuan, tanpa pemikiran, aku berjalan menyusuri pantai, menjauh dari mereka berdua, dari kebenaran yang mematikan itu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca dari kehidupan yang baru saja hancur. Aku mendengar Dani memanggil namaku dari belakang. Suaranya terdistorsi oleh angin dan deru di telingaku. Tapi aku tidak berbalik. Tidak bisa. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah terus berjalan, menjauh dari puing-puing pernikahanku, meninggalkan dua orang yang telah mengubah surga Bali menjadi neraka personalku yang paling dalam. Kaki ini melangkah tanpa arah, menyusuri garis pantai yang semakin sepi. Pasir yang sebelumnya terasa lembut dan hangat, kini seperti kuburan bagi setiap jejak kebahagiaan kami. Setiap jejak kaki Dani di sampingku tadi, setiap tawa yang terlempar ke angin, semuanya ternoda, dikhianati. Aku berjalan cepat, hampir berlari, tapi beban di dada ini begitu berat sehingga terasa seperti menarik seluruh lautan di belakangku. Napas tersengal-sengal, campuran dari kelelahan fisik dan sesak yang menghancurkan dari dalam. Air mata akhirnya meluap, tidak lagi bisa dibendung. Mereka mengalir deras, membakar pipiku, mengaburkan pandanganku terhadap lautan yang kini berwarna jingga kelam, seolah alam ikut berduka atas kehancuranku. Aku mendengar langkahnya di belakangku, terburu-buru, terhuyung-huyung di atas pasir. "Dinda, Dinda, tunggu. Tolong," teriak Dani, suaranya serak dan putus asa. Tapi aku tidak bisa berhenti. Mendengar suaranya justru membuatku semakin cepat. Setiap suku katanya adalah pengingat akan betapa mudahnya dia membohongiku. Betapa mahirnya dia memerankan suami yang penuh cinta sementara dia mengkhianati tempat tidur kami, janji kami. Aku membayangkan tangannya, tangan yang tadi menggenggam erat tanganku, tangan yang mengusap kepalaku dengan lembut, menyentuh kulit Maria. Aku membayangkan bibirnya yang mengatakan, "Aku cinta kamu," padaku setiap pagi, menciumnya. Rasa mual yang tadi kembali dengan kekuatan yang melumpuhkan. Aku membungkuk, tangan menekan lutut, dan muntah isi perutku ke pasir. Tubuhku gemetar tak terkendali, kelelahan oleh kejutan dan rasa sakit yang begitu intens. Dani akhirnya menyusul, wajahnya pucat dan basah oleh air mata. Dia mengulurkan tangannya lagi, ingin menyentuh punggungku. "Jangan sentuh aku," teriakku. Suaraku parau dan penuh kebencian yang bahkan membuatku sendiri kaget. Aku menjauh, hampir terjatuh. "Jangan pernah sentuh aku lagi. Dinda, tolong. Aku mohon. Mari kita bicara. Aku akan menjelaskan semuanya," katanya. Tangannya terangkat seperti orang menyerah, matanya memohon. Tapi di balik kepanikan itu, aku masih bisa melihat rasa bersalah yang mendalam. Dan itu justru semakin memicu amarahku. "Jelaskan apa, Dani?" Aku berdiri tegak, menyeka mulutku dengan punggung tangan. "Apa yang bisa kau jelaskan? Bahwa kau berselingkuh? Bahwa kau mungkin punya anak dengan wanita lain? Apa penjelasan yang bisa membuat semua ini tidak masalah?" Suaraku semakin tinggi, nyaris menjerit, memecah kesunyian pantai. Beberapa orang di kejauhan menoleh. Dia terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Dia tidak punya jawaban. Tidak ada yang bisa dia katakan. "Kau menghancurkan segalanya," bisikku, suaraku tiba-tiba lemah, dipenuhi kekecewaan yang begitu dalam. "Kau menghancurkan aku." Aku memutar badan dan kembali berjalan, kali ini menuju hotel. Aku tidak peduli lagi apakah dia mengikutiku atau tidak. Satu-satunya hal yang kupikirkan adalah mendapatkan ruang tertutup, sebuah tempat di mana aku bisa runtuh total tanpa ada yang melihat. Aku melewati lobi hotel seperti zombie, tidak peduli dengan tatapan aneh dari resepsionis dan tamu lainnya. Air mataku masih mengalir, dan pasti jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Aku membuka pintu kamar hotel kami, kamar yang dipenuhi mawar dan coklat sebagai bagian dari kejutan ulang tahun pernikahan kami. Penghinaan terakhir. Begitu pintu tertutup, aku mengunci semua kunci dengan gemetar. Dani sampai beberapa detik kemudian, mendengar langkah kakinya yang berat berhenti di depan pintu. "Dinda, tolong buka pintunya," pintanya. Suaranya terdengar lemah melalui kayu yang tebal. Dia mengetuk pelan,
lalu lebih keras. Aku mohon, jangan tutup aku di luar. Aku meluncur ke lantai, punggungku menempel di pintu, dan akhirnya membiarkan diri untuk hancur. Isak tangis yang dalam, menyakitkan, mengguncang seluruh tubuhku. Aku menarik napas tersengal-sengal, tidak bisa mendapatkan cukup udara. Rasanya seperti tenggelam. Aku memeluk lututku, mengguncang-guncang tubuh ke depan dan belakang, mencoba meredakan rasa sakit yang begitu fisik adanya, seolah hatiku benar-benar diremukan. Dani masih di luar. Sekarang terdengar seperti dia juga menangis. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku merusak segalanya. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, Dinda. Aku benar-benar mencintaimu. Setiap deklarasi cintanya seperti siksaan. Itu kosong, tidak berarti, sebuah penghinaan. Aku menutup telingaku, berusaha memblokir suaranya, tapi itu tidak berguna. Kenangan berkelebat di kepalaku, hari pernikahan kami, ketika dia berjanji untuk mencintaiku selamanya. Malam pertama kami di rumah baru, bagaimana dia memelukku erat ketika ayahku meninggal. Semua kenangan indah itu sekarang ternoda, dipertanyakan. Apakah dia sudah berbohong sejak saat itu? Apakah semua cintanya adalah sebuah sandiwara? Kemarahan mulai mengkristal lagi di antara kesedihan. Dia tidak hanya mengambil masa laluku, dia mencuri masa depanku. Semua impian tentang bayi, tentang keluarga, tentang tumbuh tua bersama, semuanya hancur berantakan oleh keserakahannya yang egois. Aku mendengar dia meluncur ke lantai di seberang pintu, dan untuk beberapa waktu, yang terdengar hanya adalah suara tangis kami berdua, dipisahkan oleh sebilah pintu kayu, tapi oleh jurang pengkhianatan yang terasa tak mungkin diseberangi. Aku tidak membuka pintu. Aku tidak bisa. Saat ini, di balik pintu yang terkunci ini, dalam kehancuran total ini, aku harus menemukan cara untuk bernapas lagi. Untuk bertahan dari gelombang rasa sakit yang rasanya akan menghancurkanku selamanya. Liburan yang seharusnya menjadi perayaan cinta, berubah menjadi penjara bagi kesedihanku yang paling gelap. Jam-jam berlalu dalam kabut kesedihan yang pekat. Aku terduduk di lantai, bersandar di pintu, hingga kaki dan punggungku mati rasa. Tangisanku akhirnya mereda, menyisakan kekosongan yang menusuk dan kepala yang berdenyut nyeri. Di seberang pintu, sudah lama tak ada suara. Dani mungkin sudah pergi, mengurusi kekacauannya sendiri, atau mungkin masih duduk di sana, terpaku dalam penyesalannya. Aku tidak peduli. Rasa peduli itu telah terbakar habis, menyisakan abu dingin di dalam rongga dadaku. Matahari telah lama tenggelam, menerkam kamar dalam kegelapan yang sesuai dengan suasana hatiku. Aku tidak bergerak untuk menyalakan lampu. Aku hanya duduk, tenggelam dalam kenangan-kenangan pahit yang berputar-putar di kepalaku seperti karnaval neraka. Setiap kata manisnya, setiap sentuhan, setiap pandangan penuh cinta, semuanya kini dilihat melalui lensa baru yang menyimpulkan setiap momen itu sebagai kebohongan. Aku merasa dipermainkan, diperdaya, dan diperlakukan seperti orang bodoh. Rasa malu mulai menyusup, membara di samping rasa sakit. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Bagaimana bisa aku begitu naif? Lalu, sesuatu bergeser di dalam diriku. Kesedihan yang melumpuhkan itu perlahan tapi pasti mulai diinfeksi oleh emosi yang lain. Kemarahan yang membara, tajam, dan fokus. Ini bukan lagi amarah yang meledak-ledak dan tidak terkendali. Ini adalah kemarahan yang dingin, sebuah tekad baja yang perlahan merembesi setiap pembuluh darahku. Air mataku mengering. Gemetar di tanganku mereda. Dia pikir dia bisa menghancurkan segalanya dan hanya cukup dengan memohon maaf? Dia pikir air mata dan penyesalannya yang terlambat bisa menghapus luka sedalam ini? Dia dan Maria, mereka berdua telah merampas rasa amanku, harga diriku, dan masa depanku. Mereka pikir mereka bisa melanjutkan hidup mereka sementara aku hancur berkeping-keping? Tidak. Suara itu bergema di kepalaku, jelas dan keras. Tidak. Aku akhirnya bangkit dari lantai, tubuhku kaku dan pegal. Aku menyalakan lampu kamar mandi, menyipitkan mata saat cahaya terang menyakitkan mataku yang bengkak. Aku menatap bayanganku di cermin, wanita dengan mata merah, wajah pucat, dan rambut acak-acakan. Seorang wanita yang dikhianati. Tapi bukan lagi seorang korban yang pasif. Sebuah rencana mulai terbentuk.
samar-samar tapi penuh tujuan. Bercerai? Itu terlalu mudah baginya. Itu akan membebaskannya untuk menjalani hidupnya dengan Maria dan anak itu tanpa konsekuensi. Aku tidak akan memberinya kebebasan itu. Aku tidak akan memberi mereka kebebasan itu. Aku akan berpura-pura. Aku akan berpura-pura memaafkan. Aku akan menjadi istri yang pengertian dan berpikiran terbuka. Aku akan menariknya kembali, membuatnya percaya bahwa ada harapan untuk pernikahan kami. Aku akan membuatnya bergantung padaku lagi. Dan sementara itu, aku akan mengumpulkan setiap senjata, setiap informasi, setiap bukti yang bisa kudapatkan. Aku akan mempelajari Maria, kehidupannya, rahasianya. Aku akan mempelajari setiap kelemahan Dani, setiap kesalahan dalam karir dan keuangannya. Dia ingin bermain api? Baiklah. Tapi kali ini, akulah yang akan memegang koreknya. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, menghilangkan bekas air mata. Aku menyisir rambutku. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan niat baru. Rasa sakitnya masih ada, menggerogoti dari dalam, tapi sekarang aku punya saluran untuk itu. Dendam. Dendam akan menjadi penopangku. Dengan langkah yang tegas, aku berjalan menuju pintu dan membuka kuncinya. Aku tidak membukanya. Tapi tindakan membukanya adalah sebuah pernyataan bagi diriku sendiri. Aku mengambil kendali. Aku mendengar desahan di seberang pintu. Dia masih di sana. Dinda, suaranya serak, penuh harap yang menyedihkan. Aku membuka pintu perlahan. Dani masih duduk di lantai koridor. Wajahnya bengkak dan lesu. Dia mendongak, matanya merah dan penuh ketakutan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku menyembunyikan setiap ounce of hatred and hurt di balik topeng ketenangan yang kupaksakan. Kamu masih di sini, kataku, suaraku datar, tidak bersahabat tapi juga tidak bermusuhan. Aku tidak tahu harus kemana. Din, bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku mengangguk perlahan, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Kita tidak bisa menyelesaikan ini di lorong hotel, ucapku. Terdengar rasional, terkendali. Masuklah. Matanya membelalak, tidak percaya dengan tawaran itu. Dia perlahan bangkit, tubuhnya kaku. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, seperti masuk ke dalam kandang singa. Aku menutup pintu di belakangnya. Permainannya dimulai. Aku akan membuatnya membayar untuk setiap air mata yang telah kuteteskan, untuk setiap keyakinan yang telah dihancurkannya. Dendam itu mungkin bukan jalan yang benar, tapi saat ini, itu adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap bisa berdiri. Itu adalah pelita kecil di dalam kegelapan total kehancuranku. Dan aku akan menjaganya agar tetap menyala, sampai mereka berdua merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang mereka timpakan padaku hari ini. Pagi itu, sinar matahari Bali menembus jendela kamar, menyapu lantai dengan garis-garis emas. Tapi kehangatannya tidak sampai menyentuhku. Aku sudah bangun lebih awal, duduk di balkon dengan secangkir teh yang sudah dingin, menyaksikan dunia yang perlahan bangun. Di dalam, Dani masih tertidur. Tubuhnya meringkuk di sofa yang kusuruh dia tiduri. Selimut yang kuberikan padanya terpelintir tidak karuan. Wajahnya dalam tidur masih menyisakan bekas kesedihan dan ketegangan. Alisnya berkerut seolah bahkan dalam mimpinya dia dikejar-kejar oleh dosanya sendiri. Tatapanku padanya dingin, analitis. Ini bukan lagi suamiku. Ini adalah proyekku, subjek eksperimen balas dendamku. Aku mendengar dia mengerang pelan, matanya berkedip-kedip terbuka. Begitu melihatku di balkon, dia langsung duduk tegak. Kewaspadaan dan rasa bersalah langsung menghiasi wajahnya yang masih sembab. Dinda, kamu sudah bangun lama? Suaranya serak. Aku memasuki kamar, berusaha membuat wajahku terlihat lelah tapi tidak bermusuhan. Tidak bisa tidur, jawabku. Suaraku sengaja dibuat datar, tidak bersemangat, tapi juga tidak meledak-ledak seperti kemarin. Aku berjalan ke meja kecil dan menuangkan segelas air untuknya. Minumlah. Suaramu serak. Dia menerima gelas itu dengan tangan gemetar, terkejut dengan sikapku yang tiba-tiba normal. Matanya menyelidik, mencari tanda-tanda kemarahan atau ironi, tapi topengku sempurna. Terima kasih, gumannya, lalu meneguk airnya. Kita perlu bicara.
Dani, kataku, duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak yang aman. Tentang semuanya. Aku melihatnya langsung menegang. Aku marah. Aku hancur. Tapi, marah-marah seharian tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku menghela napas, berpura-pura berjuang untuk tetap tenang. Aku butuh waktu. Banyak waktu. Dan aku butuh kejujuran mutlak darimu sekarang. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada yang disembunyikan. Dia mengangguk cepat. Matanya berbinar dengan harapan yang naif. Apa saja, Dinda. Aku janji. Aku akan jujur tentang semuanya. Maria, ucapku, dan sengaja tidak membuat namanya terdengar seperti kutukan. Apa yang kau tahu tentang dia? Hidupnya? Apakah dia punya pasangan? Pekerjaan? Apa rencananya dengan bayi itu? Aku menyandarkan tubuh, berusaha terlihat seperti seorang istri yang mencoba memahami situasi yang mustahil, bukan seperti seorang penyelidik yang mengumpulkan intel. Aku perlu tahu persis apa yang kita hadapi. Dani terlihat lega karena ditanya tentang fakta, bukan diminta untuk membahas perasaan. Dia memberitahuku apa yang diketahuinya. Maria adalah tour guide freelance asal Inggris, sudah tinggal di Bali selama 3 tahun. Menurut Dani, dia tidak punya pasangan saat itu. Mereka bertemu di Singlefin di Uluwatu. Dia menyebutkan nama beberapa teman ekspatriat Maria yang pernah dia temui. Informasinya dangkal, tidak utuh, dan masih berbau fantasi perselingkuhan. Dia hanya melihat versi Maria yang dia inginkan. Aku mengangguk, seolah menyerap setiap kata dengan berat hati. Aku ingin bertemu dengannya lagi, ucapku tiba-tiba, membuat Dani tercekak. Dengan tenang. Untuk membicarakan hal praktis. Anak itu tetap adalah kenyataan, Dani, terlepas dari bagaimana dia diciptakan. Kalimat itu sulit diucapkan, tapi berhasil. Aku melihat kejutan dan rasa bersalah yang lebih dalam di matanya. Dia mengira aku lebih kuat darinya. Kamu yakin? Tanyanya, tidak percaya. Tidak. Tapi itu perlu, jawabku. Aku tidak ingin dia tiba-tiba menuntut nafkah anak atau apapun tanpa kita duduk dan membuat kesepakatan yang jelas. Alasan yang masuk akal. Sangat masuk akal. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe yang tenang di Canggu, jauh dari keramaian pantai. Aku memilih tempat yang netral. Aku berpakaian sederhana, wajahku pucat dan tanpa makeup, sengaja memproyeksikan image korban yang lemah tetapi berusaha kuat. Maria sudah duduk di sana. Matanya merah dan cemas. Dia terkejut melihatku datang sendirian. Dani kusuruh menunggu di hotel, sebuah ujian ketaatan yang dia lakukan tanpa protes. Aku tidak ingin ada drama, Maria. Bukaku, suaraku lembut tapi tegas, begitu kami memesan minuman. Aku di sini untuk memahami. Aku membiarkan mataku berkaca-kaca. Sebuah trik yang mudah dilakukan karena kemarahanku bisa dengan mudah disalahartikan sebagai kesedihan. Ceritakan padaku tentang dirimu. Tentang kehamilanmu. Dani sudah bercerita, tapi aku ingin mendengar dari mulutmu. Aku mendorongnya untuk bicara dengan empati yang dipaksakan. Dan dia, dipenuhi rasa bersalah dan mungkin juga rasa lega karena tidak diserang, mulai terbuka. Dia bercerita tentang kehidupan soliternya di Bali, tentang betapa perhatiannya Dani membuatnya merasa istimewa, tentang ketakutannya menjadi seorang ibu tunggal. Dia menyebut nama beberapa temannya, tempat dia biasa bekerja, bahkan keluh kesahnya tentang mantan pacar yang tidak bisa move on, yang masih sering mengiriminya pesan. Seorang pria Australia bernama Josh yang menurutnya terlalu posesif. Telingaku menangkap setiap detail, setiap nama, setiap celah. Aku menyimpannya rapat-rapat di benakku. Aku bahkan berpura-pura memberinya nasihat, seolah kami adalah dua sekutu yang tidak disengaja yang terperangkap dalam kekacauan yang diciptakan oleh satu orang pria. Aku memegang tangannya saat dia menangis, menahan geli dan rasa jijik yang mendidih di dalam. Topengku tidak pernah terlepas. Ketika kami berpisah, bahkan ada pelukan canggung. Dia berbisik, "Kamu lebih kuat dari yang aku kira, Dinda." Aku minta maaf. Aku hanya mengangguk, memberikan senyuman kecil yang pahit. Dalam perjalanan kembali ke hotel, di dalam taksi, aku akhirnya membiarkan topeng itu jatuh. Aku melihat pantulanku di jendela,
dan untuk sesaat, aku tidak mengenali wanita dengan mata dingin dan bibir tipis yang membentuk senyum kepuasan yang kejam itu. Rencananya berjalan sempurna. Aku telah mendapatkan senjata pertamaku, nama Josh. Dan sesuatu yang lebih berharga, rasa percaya dari Maria. Dia mengira aku lemah dan pemaaf. Itu adalah kesalahan besar. Dani menungguku dengan cemas di lobi. Bagaimana itu? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam, dan kembali memasang topeng kelelahan yang rapuh. Sulit. Tapi, dia tidak bermusuhan. Aku pikir kita bisa melalui ini dengan cara yang dewasa. Aku melihat kelegaan yang begitu jelas di wajahnya, begitu mudah tertipu. Rasa jijikku padanya membumbung tinggi. Aku tidak pantas mendapatkanmu, Dinda, bisiknya, ingin memelukku tapi tidak berani. Tidak, bataku lembut, memutar badan dan berjalan menuju lift. Kamu tidak pantas. Tapi di dalam hatiku, kalimat itu diselesaikan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak pantas. Dan aku akan memastikan kamu akhirnya mendapatkan tepat apa yang pantas kamu dapatkan. Malam itu, sementara Dani tidur dengan tenang untuk pertama kalinya sejak skandal itu terbongkar, aku terjaga, duduk di balkon dalam kegelapan, menelusuri media sosial Maria dengan akun palsu yang baru saja kubuat, mencari setiap petunjuk tentang Josh si mantan pacar. Permainan sudah dimulai, dan aku bermain untuk menang. Hari-hari berikutnya di Bali berubah menjadi sebuah sandiwara yang rumit dan melelahkan. Setiap pagi, aku bangun dan mengenakan topeng, Dinda yang berusaha memaafkan. Aku akan tersenyum lemah pada Dani saat dia menyajikan sarapan dengan penuh penyesalan, menerima ciuman keningnya yang terasa seperti racun di kulitku, dan berbicara dengannya tentang rencana hari itu dengan nada datar yang seolah-olah menerima takdir. Di balik topeng itu, pikiranku berputar kencang, menganalisis, merencanakan, dan mengumpulkan. Josh. Itu adalah kuncinya. Nama itu berdenyut di kepalaku seperti mantra. Aku menghabiskan berjam-jam di balkon saat Dani berjalan-jalan untuk mencari udara. Yang kusadari adalah alasan untuk berbicara dengan Maria di telepon, menyelami dunia digital Maria. Aku membuat beberapa akun palsu, seorang turis yang mencari guide, seorang ekspat yang baru pindah, seorang penggemar yoga. Aku menyusuri setiap unggahan fotonya, setiap tag, setiap komentar, setiap orang yang di-tagnya. Aku menemukan Josh dengan cepat. Dia sering muncul di foto-foto Maria dari sekitar 8 hingga 10 bulan yang lalu. Seorang pria berperawakan tegap, berjanggut, dengan tato lengan dan senyum lebar yang mudah. Mereka terlihat mesra, berpelukan di pinggir pantai, minum bir di bar, mendaki gunung. Lalu, tiba-tiba, dia menghilang dari feed-nya. Aku beralih ke akun Josh sendiri. Akunnya terbuka, dan segera, gambaran yang lebih jelas mulai terbentuk. Josh jelas tidak bisa move on, seperti kata Maria. Justru sebaliknya. Di akunnya, dia terlihat hiking dengan kelompok lain, berpesta, dan bahkan ada foto samarnya dengan seorang wanita baru sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi yang lebih menarik adalah kolom komentarnya. Di sebuah foto lama Maria, foto dirinya yang sedang tersenyum di depan pura Lempuyang, ada sebuah komentar dari seorang teman Josh, tertanggal sekitar 5 bulan lalu. Bro, don't get a bullet Tere. Still can't believe she did that. On to better things. Don't get a bullet, melepaskan diri dari bahaya. Apa yang Maria lakukan? Aku menggali lebih dalam, jantung berdebar kencang. Aku memeriksa setiap orang yang berinteraksi dengan Josh dan Maria. Di profil seorang wanita yang merupakan teman dekat Josh, aku menemukan petunjuknya. Di sebuah unggahan tentang karma dan kebohongan, seorang temannya berkomentar, "Some people just can't be alone, can't they? Jumping from Josh to that other guy in a heartbeat. Guess she found out the grass isn't always greener." Melompat dari Josh ke pria lain, itu pasti Dani. Tapi yang kucari adalah ketidakpastian. Dan akhirnya, aku menemukannya. Dalam sebuah grup Facebook tertutup untuk ekspatriat di Bali, di sebuah thread tua tentang hubungan yang rumit, seorang anonim, yang dari gaya bahasanya sangat mirip dengan teman Josh itu, menulis, "My mate's ex is a piece of work. She was literally still with him when she hooked up with some tourist on a weekend trip. Now she is pregnant and telling my mate it might be his, but the timeliness are shady as hell.
She's just looking for a meal ticket. Tim Linus Arshadi Ashel, garis waktunya sangat mencurigakan. Napasku tertahan. Semuanya menjadi jelas. Maria dan Josh putus sekitar 5 bulan lalu. Perselingkuhan Maria dengan Dani terjadi 6 bulan lalu. Itu berarti ada tumpang tindih. Maria mungkin masih bersama Josh ketika dia berselingkuh dengan Dani. Dan yang lebih penting, jika dia hamil sekitar 6 bulan, sesuai dengan perutnya yang sudah sangat besar, maka bisa saja anak itu adalah anak Josh. Atau bisa juga anak Dani. Shadi Ashel. Maria sendiri tidak yakin, jadi dia memberitahu kedua pria itu, berharap salah satu dari mereka, terutama Dani yang tampaknya lebih mapan, akan mengambil tanggung jawab. Aku menyimpan setiap screenshot, setiap tautan, setiap bukti digital dengan hati-hati di folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena gugup. Ini karena kegembiraan yang gelap dan memuaskan. Aku telah menemukan senjata pemusnah massal untuk menghancurkan narasi korban Maria dan meruntuhkan keyakinan Dani yang sudah goyah. Malam itu, saat Dani duduk di sofa dengan wajah murung, memandangi laut seolah-olah bisa menemukan jawaban di sana, aku memutuskan untuk menanam benih keraguan pertama. Dan, kataku, suaraku sengaja dibuat lemah, seolah-olah ini sulit diucapkan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan timeline-nya. Dia menoleh, matanya berbinar oleh kekhawatiran. Timeline apa, sayang? Kamu bilang kamu bersama Maria 6 bulan yang lalu, kan? Di akhir Februari. Aku pura-pura menyusun ulang ingatanku. Dan, kamu bilang dia bilang tidak punya pacar. Dani mengangguk, lambat. Iya. Kenapa? Aku tidak tahu, mungkin ini hanya pikiranku yang kacau. Ucapku, memainkan peran sebagai istri yang cemas dengan sempurna. Tapi, saat kami berbicara, dia menyebut sesuatu tentang mantan pacarnya. Josh, ya? Dia bilang mereka putus sekitar 5 bulan yang lalu. Maret. Aku berhenti, membiarkan matematika yang sederhana itu mengendap di pikirannya. Itu aneh, ya? Berarti saat dia bersamamu, dia mungkin belum benar-benar putus. Wajah Dani berubah. Awalnya bingung, lalu perlahan-lahan, keraguan yang mengerikan mulai menyebar di matanya. Keriput halus muncul di dahinya. Apa? Tidak, dia bilang sudah tidak bersama siapa-siapa. Protesnya lemah, tidak meyakinkan. Aku hanya mengatakan apa yang dia katakan padaku. Ucapku dengan lembut, berpura-pura menarik diri, seolah tidak ingin membuat keributan. Mungkin aku salah dengar. Atau mungkin dia yang bingung. Kehamilan bisa membuat ingatan jadi kacau. Aku memberikan alasan untuknya, yang justru membuat kecurigaannya semakin menjadi. Dani terdiam. Pandangannya kosong, menatap lantai. Aku bisa hampir mendengar otaknya berputar kencang, menyusun ulang setiap percakapan, setiap detail, setiap pengakuan Maria dengan informasi baru yang merusak ini. Keraguan-raguan, seperti tanaman beracun, mulai berakar. Dia tidak pernah menyebutkan nama Josh sampai setelahnya. Gumam Dani, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Saat dia bilang dia hamil, dia bilang bisa jadi anakku, atau mantannya. Ya, dia bilang itu juga padaku, kataku, menambahkan bahan bakar ke api. Kemudian, dengan pura-pura polos, aku memberikan pukulan terakhir. Dia bilang Josh itu posesif, dan bahwa dia masih mengiriminya pesan. Tapi, menurutmu, kalau dia benar-benar sudah putus dan tidak peduli, buat apa Josh masih mengganggunya? Aku tidak menunggu jawabannya. Aku bangkit dan pergi ke kamar mandi, meninggalkannya sendiri dengan pikirannya yang kacau. Ketika aku kembali, dia masih dalam posisi yang sama, tapi sekarang wajahnya dipenuhi oleh gejolak kebingungan dan kemarahan yang mulai tumbuh. Rahasianya terbongkar. Senjataku sudah terhunus. Dan pertunjukannya baru saja dimulai. Aku membalikkan badan untuk menyembunyikan senyum kepuasan yang akhirnya tidak bisa kusembunyikan. Maria mungkin mengira dia berhadapan dengan seorang istri yang sedih dan putus asa. Dia tidak tahu dia sedang bermain dengan api bersama seorang arsitek kehancuran. Perubahan pada Dani halus namun tak terbantahkan. Keraguan yang kutanam tumbuh subur dalam diam, meracuni setiap saat heningnya.
Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering terlihat melamun sambil jarinya mengetuk-ngetuk ponselnya, bukan untuk membalas chat Maria, tapi mungkin untuk memeriksa ulang timeline, mempertanyakan setiap kata yang pernah diucapkan wanita itu. Aku berpura-pura tidak memperhatikan, sibuk dengan proses pemulihanku sendiri. Tetapi setiap kali dia menghela napas berat atau menggosok pelipisnya yang sedang pusing, sebuah kepuasan yang gelap dan dingin mengalir dalam diriku. Karma, bagaimanapun, memiliki waktunya sendiri. Dan itu datang lebih cepat dan lebih langsung dari yang kuharapkan. Kami masih di Bali, memperpanjang masa tinggal dengan alasan yang tidak diucapkan, untuk menyelesaikan urusan ini. Suatu pagi, Dani menerima panggilan telepon. Aku sedang di balkon, berpura-pura membaca, tetapi seluruh inderaku waspada. Dari nada suaranya yang tiba-tiba tegang, jawabannya yang singkat dan bernada membela, aku tahu ini bukan panggilan biasa. Ya, Pak, saya tidak. Itu urusan pribadi, Pak. Bagaimana bisa? Suaranya semakin kecil, semakin putus asa. Dia memutuskan bicara dan terdiam lama, menatap ponselnya dengan wajah yang sama pucatnya, seperti saat Maria mendatangi kami di pantai. Apa yang terjadi? Tanyaku, memasuki kamar dengan wajah penuh kepura-puraan. Dia mengangkat kepalanya, matanya kosong, dipenuhi ketidakpercayaan. Itu bos. Bos? Herman? Kenapa? Herman adalah direktur perusahaannya, seorang pria tua yang sangat kolot dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Sebuah fakta yang selalu kujadikan lelucon, tapi sekarang terasa sangat signifikan. Ada email anonim yang dikirim ke dia, dan ke HR. Dani menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Email itu berisi semuanya, Din. Tentang Maria. Tentang kehamilannya. Foto kita bertiga di pantai itu, yang pasti diambil dari jauh oleh seseorang. Dan screenshot chat aku dengan Maria di awal-awal kami berkenalan. Suaranya pecah. Mereka bilang perilakuku tidak mencerminkan nilai perusahaan. Bahwa aku membawa aib dan berpotensi menimbulkan masalah hukum untuk perusahaan. Duduklah di sini, mereka bilang. Aku dipecat. Efektif segera. Dia mengatakan kata-kata terakhir itu dengan nada datar, hampa, seolah-olah otaknya belum bisa memprosesnya. Pekerjaannya, karir yang dibangunnya selama 10 tahun. Posisi nyaman sebagai manajer senior dengan gaji besar, bonus menggiurkan, dan masa depan cerah, lenyap. Dalam sekejap, karena sebuah email anonim. Aku berusaha keras untuk tidak tersenyum. Anonim. Kata yang indah. Di dalam, hatiku menari-nari dengan kemenangan yang liar. Ini baru permulaan. Tapi siapa? Siapa yang melakukan ini? Dani membelalak, bangkit dan berjalan mondar-mandir seperti singa yang terkurung. Maria? Apakah dia yang gila? Untuk apa? Aku mengerutkan kening, berpura-pura berpikir. Aku tidak tahu, tapi, emailnya ke bos saja? Atau ke orang lain juga? Tanyaku, dengan polos mengarahkannya pada kemungkinan yang lebih mengerikan. Dia mengambil ponselnya lagi, jemarinya gemetar membuka aplikasi media sosial. Dan di sanalah, karma itu menyebar seperti virus. Postingan di grup alumni kampusnya, di forum industri tempatnya bekerja, bahkan di timeline LinkedIn-nya, semuanya dihiasi dengan komentar-komentar anonim yang penuh dengan hinaan. Manager by day, family destroyer by night, Dani si perusak rumah tangga, hati-hati merekrut orang yang moralnya bobrok. Tidak ada yang secara eksplisit memecatnya dari komunitas online, tapi reputasinya hancur berantakan. Dia menerima pesan dari kolega, beberapa menyindir, beberapa bertanya, beberapa langsung memblokirnya. Wajahnya semakin pucat dengan setiap notifikasi yang muncul. Dia bukan lagi Dani yang sukses dan dihormati. Dia menjadi bahan olokan, contoh peringatan, seorang pengkhianat yang diusir dari taman surga karirnya. Aku mendekatinya, meletakkan tangan di pundaknya, sebuah sentuhan yang membuatku mual, tapi diperlukan untuk sandiwara ini. Dan ini mengerikan. Kataku, menyembunyikan kepuasan di balik nada syok yang terpercaya. Kita harus pulang. Urus ini. Melawan. Mungkin ada yang bisa dilakukan.
Tapi kita berdua tahu, tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam dunia yang terhubung seperti sekarang, skandal lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Nilai perusahaan. Itu adalah palu godam yang menghancurkan karirnya tanpa banding. Dani merosot di sofa, menyembunyikan wajahnya di tangannya. Bahunya bergetar. Dia menangis. Bukan air mata penyesalan yang dramatis seperti di pantai, tapi tangisan putus asa yang dalam, getir, dari seorang pria yang menyadari bahwa tindakannya memiliki konsekuensi yang nyata dan menghancurkan. Dia kehilangan segalanya. Kepercayaanku, menurut persepsinya, harga dirinya, dan sekarang, pekerjaan yang menjadi identitas dan sandaran hidupnya selama ini. Aku berdiri di depannya, menatapnya yang hancur. Di dalam, suara yang dingin dan puas bergema. Ini hanya karma pertama, sayang. Yang pertama dari banyak, pekerjaan adalah segalanya baginya. Mencabutnya adalah seperti memotong sayapnya. Dan ini membuatnya semakin bergantung padaku, semakin terjebak dalam permainan ini. Aku membelakanginya dan berjalan ke balkon, meninggalkannya dengan kehancurannya. Di bawah, laut Bali masih biru dan tenang, tidak peduli dengan drama manusia yang remeh. Aku menarik napas dalam-dalam. Aromanya tidak lagi terasa seperti kebebasan, tapi seperti kekuatan. Aku baru saja menyaksikan tahap pertama rencanaku berjalan sempurna. Dan itu terasa enak. Pemecatan Dani adalah gempa pertama yang mengguncang fondasi dunianya yang sudah rapuh. Aku menyaksikan getarannya, bagaimana bahunya yang dulu tegak kini membungkuk di bawah beban rasa malu dan ketidakpastian. Dia menghabiskan hari-hari berikutnya terkurung di dalam kamar hotel, terpaku pada layar ponselnya, menyaksikan reputasinya hancur seketika di kolom komentar dan pesan pribadi yang semakin jarang datang. Setiap kali sebuah notifikasi berbunyi, dia tersentak. Matanya dipenuhi ketakutan akan berita buruk baru. Aku memberinya ruang, berpura-pura sibuk dengan urusan travel, untuk mengubah tiket pulang kami lebih awal. Sebuah sandiwara untuk memberinya ilusi bahwa aku masih berusaha menyelamatkan sesuatu dari reruntuhan ini. Tapi di balik topeng keprihatinanku, sebuah rencana kedua telah matang, lebih gelap dan lebih berani dari yang pertama. Menghancurkan karir Dani adalah sebuah kemenangan, tapi itu hanya menyentuh permukaan. Sekarang, aku ingin merobek jaring kebohongan yang melindungi Maria. Aku ingin melihatnya terjepit, merasakan ketakutan yang sama yang ditimpakannya padaku. Dan untuk itu, aku membutuhkan seorang aktor kunci, Josh. Mengumpulkan informasi kontaknya tidak sulit. Melalui eksplorasi media sosial yang lebih dalam, mengintai teman-temannya, menyelami grup ekspatriat, bahkan berpura-pura menjadi klien potensial yang meminta rekomendasi Guide, aku akhirnya menemukan nomor WhatsApp-nya dan alamat emailnya yang profesional. Josh bekerja sebagai kontraktor freelance di bidang konstruksi, sebuah pekerjaan yang membutuhkan reputasi baik. Sekarang, untuk pesannya, itu harus sempurna, tidak terlalu emosional, tidak terlalu mengancam, tapi cukup meresahkan untuk memicunya bertindak. Itu harus datang dari seorang pihak ketiga yang prihatin, seseorang yang kebetulan mengetahui ceritanya dan merasa terdorong untuk berbicara. Aku membuat alamat email baru, tanpa nama, hanya sebuah string angka acak. Duduk di balkon saat Dani tertidur lelap karena kelelahan emosional, jemariku menari di atas keyboard laptop. Nafasku tertahan, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi yang hampir sensual. Ini adalah sebuah serangan yang dihitung dengan cermat, sebuah panah yang akan kulepaskan dari balik bayang-bayang. Kepada Josh, alamat email, gmail.com. Subjek concerning Maria, matter of urgency. Hi Josh. I hope this email finds you well. I know this is completely out of the blue and makes seem strange, but I felt compelled to reach out regarding a situation involving Maria. I am a temporary resident in Bali who has become indirectly aware of some complicated circumstances. I understand you and Maria had a past relationship. The reason I'm writing is that Maria is currently heavily pregnant and has been involved with a married man she met her. Let's call him D. She has led to believe that there is a significant possibility the child is his, which has, predictably, caused immense personal and professional devastation for him and his family. However, through mutual acquaintances and timeline comparisons, I have an unfortunate eye for detail. There appears to be a strong chance, a very strong chance,
that the timeliness of her involvement with you and with they overlapped significantly. The conception window for her current pregnancy seems to align more closely with the period when she was still officially with you. I am not writing to cause a drama or take sides. My concern is purely for the child and for the potential emotional and financial manipulation at play here. If there is any possibility this child is yours, you have a right to know. The situation is escalating, and they is being pressured to take full responsibility based on incomplete information. I am sorry to be the bearer of such news anonymously. I simply want to ensure all parties are making decisions based on truth, not manipulation. The choice of what to do with this information, if anything, is entirely yours. Regards. A concerned observer. Aku membaca ulang pesannya sekali, 2 kali. Itu sempurna. Bernada objektif, sedikit naif, peduli pada kebenaran dan anak, dan yang paling penting, menyodorkan ego Josh, menyiratkan bahwa dia mungkin sedang dimanipulasi, bahwa haknya mungkin dirampas. Aku menekan kirim. Perasaan yang menyergapku bukanlah penyesalan atau rasa bersalah. Itu adalah sebuah kepastian yang dingin dan tajam. Aku baru saja melepaskan anjing penjaga. Sekarang, aku hanya perlu duduk dan menonton. Efeknya tidak langsung. Butuh 2 hari. 2 hari di mana Dani semakin tertekan dan aku semakin mahir dalam memerankan istri yang suportif namun hancur. Kemudian, suatu sore, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Maria. Nadanya sangat berbeda dari percakapan. Akur, kami di kafe. Itu panik, tidak koheren. Maria Dinda. Kita perlu bicara. Something happened. Josh. Josh knows everything. He is furious. He is threatening me. He is talking about lawyers and DNA tests as soon as the baby is born. What did you tell him? Did you say something? Aku menatap layar, sebuah senyum tipis dan dingin akhirnya merekah di wajahku. Dia langsung menuduhku. Rasa bersalahnya yang mendalam membuatnya langsung menyimpulkan sumber masalahnya. Aku membalas dengan hati-hati, penuh dengan kepura-puraan yang keterlaluan. Aku Maria, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak pernah menghubungi Josh. Kenapa aku akan melakukan itu? Ini sangat mengejutkan. Mungkin dia mendengar dari orang lain? Berita tentang Dani sudah menyebar luas di perusahaan dan grup alumni. Mungkin sampai juga ke telinganya. Dia tidak membalas selama beberapa menit. Lalu, Maria, I don't believe you. This is too much of a coincidence. He knows details. Timelines, Dinda. Aku bersumpah, Maria. Aku tidak menghubunginya. Mungkin ini karma. Seperti yang orang bilang. Aku harus pergi, Dani memanggil. Dia tidak dalam kondisi baik. Aku mematikan ponselku. Aku tidak perlu mendengar lagi. Aku bisa membayangkan kekacauan di pihaknya. Josh yang marah, menuntut jawaban, mengancam dengan tes DNA. Tekanan finansial dan emosional yang tiba-tiba membebani kehamilannya yang sudah berat. Jaring yang kutuangkan mulai mengencang. Aku berjalan kembali ke dalam kamar. Dani sedang tidur di sofa. Wajahnya masih berkerut oleh kekhawatiran bahkan dalam tidurnya. Aku berdiri di sana untuk beberapa saat, menatapnya. Dia kehilangan segalanya karena sebuah rahasia. Dan sekarang, Maria juga mulai kehilangan kendali atas kebohongannya. Rencanaku berjalan dengan indah. Setiap orang mulai merasakan konsekuensi dari permainan mereka. Tindakanku tidaklah kriminal. Itu hanya penerangan. Aku hanya menerangi kebenaran yang mereka coba sembunyikan dalam kegelapan. Dan terkadang, cahaya itu bisa menyilaukan dan membakar. Kekacauan yang kutunggangi dari balik layar mulai membanjiri kehidupan Maria seperti tsunami yang tak terlihat. Aku tidak perlu bertemu dengannya untuk mengetahui betapa terpojoknya dia. Semua terpancar jelas melalui setiap pesan yang semakin putus asa yang dikirimkannya kepada Dani, yang dengan panik kemudian memberitahuku, seolah-olah aku adalah tempat perlindungannya, sandaran terakhirnya dalam badai yang aku ciptakan. Ponsel Dani menjadi pusat dari badai itu. Itu berdering terus-menerus, getarannya memenuhi udara yang sudah pengap dengan kecemasan kami. Aku duduk di seberangnya, berpura-pura membaca buku,
menyaksikan setiap perubahan ekspresi di wajahnya yang semakin suram. Dia tidak berhenti menelepon, keluhnya, menatap layar ponselnya yang menyala dengan nama Maria. Suaranya lemah, penuh dengan beban yang tidak ia minta. Dia bilang Josh mengiriminya email yang marah-marah, menuduhnya berbohong, memanipulasi. Dia bilang Josh tahu segalanya tentang kami, tentang kapan itu terjadi. Matanya yang tengadah padaku dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Bagaimana dia bisa tahu? Dean? Siapa yang memberitahunya? Aku mengerutkan kening, menutup buku dengan perlahan, berpura-pura memikirkan masalah yang membingungkan ini. Aku tidak tahu, dan seperti yang kukatakan padanya, berita tentang pemecatanmu sudah menyebar kemana-mana. Mungkin ada yang iseng yang menghubungi Josh, mengira dia adalah pihak yang terkait. Alasan yang kuberikan terasa lemah, tapi dalam keadaan paniknya, Dani tampaknya menerimanya. Lalu, pesan suara mulai berdatangan. Dani memutarnya dengan speaker, dan suara Maria yang terisak-isak, nyaris histeris, memenuhi seluruh ruangan. Dani, kamu harus membantuku. Josh mengancam akan menuntut hak asuh jika anak ini ternyata miliknya. Dia bilang dia punya uang untuk perang hukum. Aku tidak punya uang untuk pengacara. Aku tidak bisa melalui ini sendirian. Dia bilang dia tahu kita bersama bahkan sebelum kita putus. Siapa yang memberitahunya? Apakah kamu yang bicara? Aku stres, Dani. Dokter bilang stres tidak baik untuk bayiku. Ini semua salahmu. Kamu yang mendekatiku. Sekarang kamu harus bertanggung jawab. Setiap kata, setiap teriakan, adalah musik bagi telingaku. Aku menyembunyikan wajahku di balik tangan, berpura-pura tertekan oleh drama itu, padahal sebenarnya aku menikmati setiap detil kejatuhannya. Dani, di sisi lain, semakin terpojok. Dia mencoba membalas, suaranya gemetar, berusaha menenangkannya. Maria, tenang, kita tidak tahu pasti apa-apa. Kita tidak bisa panik. Tapi tanggapannya hanya memicu amarahnya lebih jauh. Jangan bilang tenang. Aku hamil. Dani. Aku sendirian. Dan sekarang mantan pacarku yang galak mengancam aku karena kau tidak bisa menjaga rahasia. Aku butuh uang. Dani. Untuk bayar dokter. Untuk bayar pengawal jika dia datang ke sini. Kamu punya uang pesangon dari pemecatanmu, kan? Bagikan sedikit. Tuntutan finansialnya yang semakin menjadi-jadi adalah buah yang manis dari rencanaku. Itu memaksa Dani untuk melihat sisi lain Maria, sisi yang manipulatif dan putus asa, yang hanya melihatnya sebagai ATM berjalan. Aku melihat keraguan yang kutanam sebelumnya sekarang berkembang menjadi kekecewaan dan kebencian yang nyata di matanya. Dia memintaku untuk mengirimnya uang, bisik Dani padaku nanti. Setelah telepon berakhir, wajahnya pucat pasi. Dia bilang itu untuk dokter. Tapi, setelah semua ini, setelah Josh, aku tidak tahu lagi apa yang percaya. Suaranya penuh dengan kekecewaan yang pahit. Apa mungkin dia hanya memanfaatkanku dari awal? Aku mendekatinya, meletakkan tangan di pundaknya, sebuah gestur yang terasa seperti pengkhianatan bagi diriku sendiri, tapi diperlukan. Aku tidak tahu, dan, kataku, suaraku lembut, berpura patah tidak memihak. Tapi yang jelas, dia sedang dalam tekanan besar. Dan tekanan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Aku tidak membelanya, juga tidak menyerangnya. Aku hanya menyiram bensin ke api kecurigaannya. Aku kemudian, dengan tidak sengaja, meninggalkan laptopku terbuka, dengan tab yang menampilkan artikel tentang paternity fraud, dan betapa umumnya hal itu terjadi. Aku membuatnya, secara tidak sengaja, mendengarku berbicara dengan teman di telepon, sebenarnya hanya suara rekaman, tentang betapa berbahayanya seorang wanita yang terpojok secara finansial. Maria, yang dulu dia lihat sebagai pelarian yang romantis, sekarang berubah menjadi beban yang menakutkan, sebuah masalah hukum dan finansial yang berpotensi ledakan. Josh, yang dulu dia anggap sebagai gangguan, sekarang menjadi ancaman nyata. Dan aku, yang dulu dia khianati, adalah satu-satunya orang yang seolah-olah masih ada di sisinya, yang memahami penderitaannya. Dia terjepit di antara tiga wanita, mantan yang marah dan mengancam,
selingkuhan yang putus asa dan menuntut, dan istri yang, dalam persepsinya, sabar dan berusaha memahami. Jerat yang kuperangkap perlahan-lahan mulai mengencang di sekitar mereka berdua. Dan yang paling indah, mereka saling menyalahkan, sementara aku, sang dalang, duduk tenang di belakang layar, menyaksikan permainan ini mencapai puncaknya. Maria yang terpojok adalah sebuah pemandangan yang indah. Tapi ini baru permulaan. Aku ingin dia hancur lebur. Tekanan yang melanda Dani bukan hanya psikologis. Itu mulai meresap ke dalam setiap pori-porinya, meracuni tidak hanya pikirannya tetapi juga tubuhnya. Aku memperhatikannya dengan cermat, seperti seorang ilmuwan yang mengamati subjek eksperimennya yang sekarat. Tidurnya gelisah, penuh dengan erangan dan gerakan menyentak. Nafsu makannya hilang. Dia hanya memilih sesuap dua suap dari makanan yang kusajikan sebelum mendorong piringnya menjauh. Matanya yang dulu bersinar kini cekung dan dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Kulitnya yang dulu sehat mulai terlihat pucat dan berminyak. Karma, tampaknya, memiliki banyak cara untuk menyatakan diri. Dan kali ini, ia memilih saluran yang paling fisik, paling memalukan, dan paling merendahkan. Itu dimulai dengan rasa gatal. Dani mulai menggaruk lengannya secara tidak sadar, lalu punggungnya, lalu kulit kepalanya. Awalnya kupikir itu hanya karena stres atau alergi terhadap deterjen hotel yang baru. Tapi kemudian, bintik-bintik merah mulai muncul. Kecil pada awalnya, lalu menyebar, berkelompok, dan mulai berair. Dia menggaruknya dengan panik dalam tidurnya, meninggalkan bekas luka kecil di spray. "Dani, kulitmu," kataku suatu pagi, berpura-pura khawatir sambil menatap lengan merah dan berbintik-bintik itu. Itu kelihatannya parah. Dia melihatnya, matanya membelalak karena kaget. Aku tidak tahu. Ini gatal sekali, gumannya, menggaruk dengan lebih ganas, yang jelas-jelas hanya memperparah keadaan. Aku menyentuhnya, dan kulitnya terasa panas. "Demam. Kamu demam, dan kamu harus ke dokter." Dia menolak, malu, takut akan biaya, takut akan diagnosis. Tapi dalam 2 hari, kondisinya memburuk dengan cepat. Bintik-bintik itu menyebar ke dada dan perutnya, beberapa mulai bernanah. Rasa gatanya begitu hebat sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Dia mengisolasi diri di kamar, menolak untuk dilihat oleh siapapun, bahkan oleh pelayan hotel. Akhirnya, dengan berat hati dan didorong oleh rasa sakit yang tak tertahankan, dia setuju untuk memanggil dokter ke hotel. Aku duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang berkeringat dan gemetar, sementara dokter, seorang pria tua yang berwibawa dengan kacamata tebal, memeriksa kulitnya yang meradang dengan ekspresi serius. Setelah pemeriksaan yang cermat, yang membuat Dani meringis malu, dokter itu menghela napas. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia yang pelan dan jelas, langsung menatap Dani, "Bukan padaku. Ini adalah infeksi kulit, Pak. Sangat menular. Kemungkinan besar disebabkan oleh virus herpes, atau mungkin infeksi bakteri yang parah karena sistem imun yang sangat lemah." Setiap kata diucapkan dengan tegas, tanpa tedeng aling-aling. Sangat tidak biasa melihat infeksi separah ini pada orang dewasa yang sehat tanpa pemicu yang signifikan. Apakah Bapak sedang under immense stress? Atau mungkin terpapar sesuatu, atau seseorang yang membawa virus ini? Dokter tidak mengatakan apa-apa yang eksplisit, tapi implikasinya bergema di kamar yang sunyi itu. Terpapar seseorang, Dani membeku. Wajahnya, yang sudah memerah karena demam, menjadi semakin merah karena malu yang membara. Aku bisa melihat pikirannya bekerja, menyusun kembali setiap momen dengan Maria, setiap sentuhan, setiap ciuman. Penyakit menular seksual. Itu adalah kemungkinan yang tidak pernah terpikir olehnya, dan sekarang itu adalah sebuah stigma yang memalukan yang tertanam di kulitnya. Dia tidak bisa melihatku. Dia menundukkan kepalanya, malu sampai ke tulang-tulangnya. Dokter memberikan resep salep antivirus dan antibiotik yang kuat, serta pil penenang untuk membantu tidurnya. "Ini butuh waktu untuk sembuh, Pak. Minggu, mungkin bulan. Dan Anda harus sangat berhati-hati untuk tidak menularkannya. Tidak berbagi handuk, tidak berhubungan intim, hindari kontak kulit dengan siapapun sampai semuanya benar-benar bersih."
Setiap instruksi adalah sebuah cambukan pada harga diri Dani yang sudah hancur. Setelah dokter pergi, keheningan yang menyelimuti kamar itu terasa tebal dan memalukan. Dani terduduk di tepi tempat tidur, tubuhnya menggigil, menatap lantai. Aku berdiri di dekatnya, dan untuk pertama kalinya sejak sandiwara ini dimulai, rasa jijik yang kurasakan bukanlah pura-pura. Itu nyata. Tubuhnya yang dulu kugilai sekarang adalah peta dari pengkhianatan dan penyakitnya. Dinda, bisiknya, suaranya serak oleh rasa malu dan mungkin juga ketakutan. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah. Aku tahu, kataku, suaraku datar, dingin, tanpa sedikit pun penghiburan. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak menawarkan pengampunan. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan rasa malunya meresap, membiarkan keterpengaruhannya menyelesaikan pekerjaannya. Aku membelikan obatnya. Aku menyiapkan makanannya dan meninggalkannya di depan pintunya. Aku tidur di sofa, jauh darinya. Setiap olesan salep yang kuberikan padanya, dengan sarung tangan, setiap pil yang kusodorkan, adalah sebuah pengingat yang bisu akan keadaannya yang jatuh. Dia adalah seorang pria yang dipecat, dikhianati oleh selingkuhannya, dan sekarang tubuhnya memberontak melawannya dengan cara yang paling memalukan dan merendahkan. Penyakit itu adalah karma yang sempurna. Itu tidak membunuhnya, tapi itu melukiskan dosa-dosanya di kulitnya untuk dilihat semua orang. Itu membuatnya tercemar, tidak layak disentuh, terisolasi. Itu adalah penjara fisik bagi tubuhnya, sebuah cermin dari kehancuran batinnya. Dan yang terpenting, itu adalah bukti nyata, baginya, dan nantinya, bagiku, bahwa perselingkuhannya bukan hanya sebuah kesalahan moral, tapi juga sebuah tindakan ceroboh yang membawa akibat fisik yang buruk. Aku akan memastikan bahwa setiap kali dia melihat bekas luka di kulitnya nanti, dia akan teringat pada Maria. Pada pantai di Bali. Pada saat dia memilih untuk menghancurkan segalanya. Penyakitnya adalah sebuah pengingat yang tidak akan pernah pudar. Penyakit kulit Dani menjadi penjara fisiknya, mengurungnya di dalam kamar hotel dengan rasa gatal, malu, dan isolasi. Aku, sebagai istri yang setia, dengan patuh mengurung diri bersamanya, mengantarkan makanan, obat-obatan, dan berpura-pura membaca di sudut ruangan. Tapi di balik topeng kepatuhan itu, pikiranku berputar kencang. Karma fisik untuk Dani sudah kudapatkan. Sekarang, waktunya untuk meratakan permainan. Maria masih terlalu nyaman dalam peran korban yang hamil dan ditinggalkan. Itu harus diubah. Reputasinya, seperti Dani, harus dihancurkan. Dan aku tahu persis medan perang yang tepat. Dunia digital yang kejam tempat para ekspatriat Bali bersosialisasi. Aku sudah menyiapkan senjatanya. Beberapa akun media sosial palsu yang sudah kubuat sebelumnya. Profil seorang ekspatriat wanita Australia yang blak-blakan, seorang turis Belanda yang skeptis, seorang lokal yang peduli, sudah siap digunakan. Aku juga telah mengumpulkan semua bukti yang kubutuhkan. Screenshot percakapan Maria dengan Dani di awal hubungan mereka, yang kudapat dari ponsel Dani saat dia tidur nyenyak berkat obat penenang. Foto-foto mereka berdua yang diambil dari jauh di pantai, dari email anonim ke bos Dani, dan yang paling berharga, potongan-potongan informasi tentang hubungannya dengan Josh yang tumpang tindih. Tujuannya bukan hanya untuk mempermalukannya. Tujuannya adalah untuk mengisolasi dia secara sosial, memotongnya dari jaringan pendukungnya, dan membuat hidupnya di Bali, yang sudah goyah, menjadi tidak tertahankan. Aku memulai dengan grup Facebook terbesar untuk ekspatriat di Bali. Dengan menggunakan akun Kathy from Sydney, aku membuat postingan yang tampaknya tidak bersalah. Kathy from Sydney, hey everyone, looking for some advice. I've heard some pretty wild stories about a freelance tour guide named Maria, blonde, British, heavily pregnant. Apparently she has been involved with a married man and is now claiming the baby is his. But word is she was still with her previous partner when it all went down. Seems messy. Anyone know her? Is this just gossip or should I steer clear? Don't want to support someone with such shady morals. Postingan itu dirancang untuk memancing, bukan menuduh secara langsung. Itu bekerja dengan sempurna. Dalam hitungan menit, komentar berdatangan. OMI, I think I know who you mean. She used to guide for our company. Always seemed a bit flirtatious with male clients.
Heard the same thing. The husband lost his job over it. So sad for the wife. Yeah, she was with Josh for August 10 suddenly dumped him. Now it all makes sense. Aku kemudian beralih ke akun lain, Lieke the Dutch Traveler, untuk menambahkan bahan bakar. Lieke the Dutch Traveler, I think Sallallahu Alaihi Wasallam time together at single fin. She was all over this guy who looked really uncomfortable. Now that you mention it did seems nyaki. Poor wife. Kemudian, menggunakan akun lokal, Ketut Bali, aku menyebarkan screenshot percakapan mesra antara Maria dan Dani dari bulan-bulan awal. Dengan nama Dani disensor tapi kata-kata Maria yang menggoda tetap utuh. This is not the first time she does this. She knows he is married. This is deliberate. Gosip itu menyebar seperti api liar. Orang-orang yang sebelumnya netral mulai berbalik. Postingan itu dibagikan ke grup yang lebih kecil, ke WhatsApp grup. Aku melihat nama Maria mulai muncul di mana-mana, selalu dikaitkan dengan kata homewrecker, shady, manipulative. Maria, tentu saja, mencoba melawan. Dia membalas di beberapa thread, marah, menyangkal, menuduh orang-orang menyebarkan fitnah. Tapi kemarahannya justru membuatnya terlihat semakin bersalah. Dia menyebut nama Dani secara tidak sengaja dalam sebuah pembelaian yang emosional, yang justru mengkonfirmasi kebenaran rumor tersebut bagi banyak orang. You don't know anything. Dani pursued me. He told me he was unhappy. Tulisnya, sebuah pernyataan yang justru membuatnya terlihat lebih buruk. Aku menyaksikan semua ini dengan perasaan puas yang dingin. Setiap komentar yang menghina, setiap emoji cibiran, adalah sebuah kemenangan kecil. Aku tidak hanya menyerang karakternya, aku menyerang mata pencahariannya. Siapa yang akan mempekerjakan seorang tour guide yang skandalnya menjadi bahan pembicaraan di seluruh komunitas ekspatriat? Beberapa jam kemudian, sebuah postingan baru muncul dari seorang moderator grup, seorang wanita yang sangat dihormati. I'll read everyone. Let's call it. This is becoming a witch hunt. Regardless of the truth, this is a private matter. Any further posts attacking individuals will be removed and the posters banned. Tapi kerusakan sudah terjadi. Reputasi Maria di Bali telah ternoda, mungkin secara permanen. Dia telah dihakimi di pengadilan publik, dan vonisnya sudah jatuh. Dia adalah seorang pelaku, bukan korban. Aku menutup laptopku. Perasaan puas mengalir dalam diriku. Dani, yang terbaring lemah di tempat tidur, mengerang pelan. Apa yang terjadi? Kamu terlihat lega. Gumannya, suaranya lemah oleh penyakitnya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, senyum yang kuberikan padanya hampir nyata. Oh, tidak ada, sayang. Hanya membaca beberapa berita bagus. Aku berjalan ke jendela, melihat keluar ke laut. Tampaknya kebenaran akhirnya mulai terungkap. Dia tidak menanggapi, sudah tertidur lagi oleh obat-obatan. Tapi aku tetap berdiri di sana, menikmati kemenanganku. Dunia mungkin menganggapku korban yang lemah. Tapi mereka tidak tahu. Aku bukanlah korban. Aku adalah arsitek. Dan baru saja merobohkan satu lagi pilar dari kehidupan yang mereka coba bangun di atas puing-puing pernikahanku. Langkah selanjutnya, memastikan Josh tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk membangun kembali. Drama digital yang kubicarkan telah mencapai puncaknya dan sekarang mereda menjadi desas-desus yang berbisik. Tetapi dampaknya terasa seperti tegangan listrik di udara yang lembab Bali. Dani, yang terkurung oleh penyakit dan rasa malunya, hanya mendapatkan cuplikan dari badai tersebut melalui pesan panik Maria yang semakin putus asa. Pesan yang sekarang sebagian besar dia abaikan, tenggelam dalam penderitaannya sendiri. Aku, bagaimanapun, tahu bahwa tahap selanjutnya dari rencanaku akan segera dimulai. Josh sekarang telah menerima kebenaran yang kusodorkan, dan ego prianya yang terluka, ditambah dengan prospek dimanfaatkan, akan memicu sebuah reaksi yang tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Aku tidak perlu menunggu lama. Itu terjadi pada suatu sore yang pengap. Dani sedang tertidur tidak nyenyak di sofa, berkeringat dan mengigau, ketika ponselku bergetar. Bukan dari Maria, tapi dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Sebuah pesan teks singkat. Nomor tidak dikenal Dinda? Ini Josh. Maria memberitahuku nomormu.
Kita perlu bicara. Bisa ketemu? Jantungku berdebar. Bukan karena gugup, tapi karena kemenangan. Dia menghubungiku. Dia melihatku sebagai sekutu, atau setidaknya sebagai sumber informasi. Aku dengan cepat mengetik balas, menyetujui untuk bertemu di sebuah kafe terpencil di Ubud, jauh dari keramaian Canggu dan pantai, jauh dari kemungkinan dilihat oleh Dani atau Maria. Ketika aku tiba, Josh sudah ada di sana. Dia terlihat lebih besar secara langsung, dengan energi yang tegang dan marah yang terpancar darinya. Dia tidak banyak basa-basi. "Jadi, email itu darimu," katanya, bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah pernyataan. Matanya, biru dan tajam, menatapku, mencari kelemahan. Aku tidak menyangkal. Tidak ada gunanya. Sebaliknya, aku mengadopsi peran yang telah kusiapkan. Seorang istri yang hancur yang mencari keadilan dan kebenaran. "Aku tidak tahu harus berpaling kemana lagi, Josh," kataku, suaraku bergetar dengan sempurna. Berapa bulan berlatih di depan cermin akhirnya terbayar. Dia menghancurkan pernikahanku. Dan sekarang, dengan bayi, dan Dani kehilangan pekerjaannya, aku hanya perlu tahu. Untuk semua orang. Aku menyodorkan padanya sebuah amplop berisi semua yang kukumpulkan. Screenshot timeline, cetakan percakapan Maria dengan Dani yang menunjukkan tumpang tindih dengan hubungannya dengan Josh, bahkan laporan dokter tentang perkiraan tanggal konsepsi yang kudapatkan dari menguping percakapan Maria dengan Dani. Itu adalah sebuah dosier kehancuran. Josh membalik-balik dokumen itu, wajahnya semakin merah dan semakin marah dengan setiap halaman. Dia tidak pernah berubah, geramnya terkekang. Dia selalu seperti ini. Tidak pernah bisa sendirian. Selalu perlu seseorang untuk menyelamatkannya. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit empati di matanya. Dia memberitahuku tentang kamu. Dia bilang kamu menerima, bahwa kamu mengerti. Aku memicingkan mata, membiarkan air mata kebencian yang palsu membentuknya. Aku berpura-pura, Josh, untuk bertahan, untuk mendapatkan ini. Aku menunjuk amplop itu. Aku butuh kamu untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukanku. Aku butuh kamu untuk menuntut tes DNA. Untuk memastikan. Jika itu anakmu, kamu berhak mengetahuinya. Dan jika bukan. Aku menghela napas, berpura-pura berjuang untuk mengendalikan diri. Maka Dani dan aku akan tahu apa yang harus dilakukan. Josh mengangguk, rahangnya terkunci. "Oh, aku akan menuntutnya. Aku tidak akan membiarkan dia menggunakan anak ini sebagai alat untuk memeras siapapun. Entah itu aku atau suamimu yang malang." Kata-kata, suamimu yang malang, terasa seperti ironi yang pahit di mulutku, tapi aku tersenyum lemah, berterima kasih. 2 hari kemudian, ancaman Josh menjadi kenyataan. Aku sedang duduk di balkon ketika ponselku meledak dengan panggilan dari Maria. Suaranya nyaris histeris, hampir tidak bisa dipahami. "Dia di sini. Josh ada di sini. Di depan rumahku. Dia membawa surat dari pengacaranya. Dia memaksaku untuk setuju melakukan tes DNA segera setelah bayi lahir. Dia bilang jika aku menolak, dia akan menuntut hak asuh penuh, mengatakan bahwa aku tidak stabil, tidak mampu menjadi ibu. Dinda, kamu harus membantuku. Dia mendengarkanmu. Bicaralah dengannya. Katakan padanya bahwa ini bukan urusannya." Aku mendengarkan tangisannya, perasaan puas yang dingin menyebar di dadaku. "Maria, aku tidak bisa melakukan itu," kataku dengan suara datar, berpura-pura sedih. "Jika Josh adalah ayahnya, dia berhak tahu. Dan jika bukan, tes DNA akan membersihkan namamu, bukan? Kamu ingin kepastian, kan?" Aku menyodorkan pisau dengan kata-kata yang tampaknya masuk akal. "Tapi aku tidak tahu," teriaknya, dan dalam teriakan itu, ada pengakuan yang tidak disengaja dari ketidakpastian yang telah kutunggangi. Aku tidak tahu. Dan aku tidak ingin dia ada di sekitar. Aku tidak ingin dia terlibat. "Tapi itu mungkin anaknya, Maria," desakku dengan lembut, memastikan pisau itu tetap masuk. "Kamu tidak bisa menyembunyikan hal itu darinya." Dia menutup telepon dengan teriakan frustrasi. Aku membayangkannya, hamil besar, terkepung di rumahnya sendiri,
dengan seorang pria yang marah menggedor pintunya dan masa depannya yang hancur berantakan. Itu adalah sebuah pemandangan yang memuaskan. Kembali di hotel, Dani menerima serangkaian pesan suara yang serupa, tangkisan, permohonan, tuntutan untuk turun tangan. Tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Rasa malu karena penyakitnya, kelelahan karena drama, dan kecurigaan yang kutanam telah mengeras menjadi kepahitan. Dia memutar pesan suara itu dengan speakerphone, wajahnya tidak bersahabat. Lalu, untuk pertama kalinya, dia membalasnya bukan dengan kata-kata menenangkan, tapi dengan kemarahan yang dingin. "Maria, ini sudah cukup," katanya, suaranya serak tapi tegas. "Aku sakit. Aku kehilangan pekerjaanku. Dan sekarang kamu ingin aku berperang dengan mantan pacarmu? Tidak. Jika dia ingin tes DNA, lakukanlah. Kita semua butuh kepastian. Aku tidak akan memberimu uang untuk pengacara. Aku tidak akan terlibat lagi sampai aku melihat hasilnya di atas kertas." Dia melemparkan ponselnya ke sofa. Napasnya terengah-engah, tidak hanya karena demamnya. Sebuah penghalang telah dibangun. Sebuah batasan akhirnya ditetapkan. Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan ketegasannya yang tiba-tiba, tapi juga merasa puas. Rantai yang mengikatnya pada Maria akhirnya putus. Dia telah mendorongnya ke dalam lubang yang dia gali sendiri, dan sekarang, Dani, yang terpojok dan sakit, menolak untuk menyelamatkannya. Josh, si mantan pacar, telah menjadi alat yang sempurna. Kedatangannya bukan hanya mengancam Maria, tapi juga memisahkan Dani darinya untuk selamanya. Permainan catur ini semakin rumit, dan aku, perlahan-lahan, memenangkan setiap langkah. Bulan-bulan berikutnya adalah sebuah kabut yang tebal dan suram. Kami kembali ke Jakarta, tapi kehidupan yang kami tinggalkan sudah tidak ada lagi. Apartemen kami yang dulu terasa seperti rumah sekarang terasa seperti museum yang dingin, dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang sudah ternoda. Dani terpuruk dalam kehancuran total, karirnya hancur, kesehatannya masih terganggu oleh sisa-sisa penyakit kulit yang membandel yang meninggalkan bekas luka samar sebagai pengingat permanen, dan secara emosional, dia adalah cangkang kosong dari pria yang dulu kukenal. Dia menghabiskan hari-harinya terkurung di dalam kamar, menghindari telepon, menghindari tatapan, menghindari dirinya sendiri. Aku, di sisi lain, sibuk. Sibuk memainkan peran istri yang setia dan mendukung, sibuk mengelola keuangan yang semakin menipis, uang pesangon Dani habis untuk biaya hidup dan obat-obatan, dan sibuk, diam-diam, memantau kejauhan saat drama di Bali mencapai klimaksnya. Maria melahirkan seorang bayi perempuan. Melalui akun medsos palsuku, aku melihat fotonya yang diposting oleh seorang teman yang masih tersisa. Wajah Maria terlihat hancur dan sendirian di tempat tidur rumah sakit. Tidak ada bunga, tidak ada kartu, hanya tatapan kosong ke arah kamera. Josh, seperti yang dijanjikannya, hadir dengan pengacaranya segera setelah ibu dan bayi diizinkan pulang. Tes DNA dilakukan di bawah tekanan dan ancaman hukum. Aku mengetahui hasilnya bukan dari Maria atau Dani, tapi dari Josh sendiri. Dia mengirimiku sebuah email pendek ke alamat anonimku yang kubuat. Kepada concernedobserver@mail.com. Dari Josh. Subjek re, concerning Maria, matter of urgency. You were right. The kidasmin. 99,9%. Confirmed. I'm dealing with it. Stay out of it now. 3 kalimat. Tapi itu adalah 3 kalimat yang menutup seluruh babak pengkhianatan ini dengan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku duduk di depan laptop, menatap layar untuk waktu yang lama. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada tarian kegirangan. Hanya sebuah keheningan yang dalam dan hampa, seperti setelah sebuah badai besar yang menghancurkan segalanya dan meninggalkan kehancuran yang sunyi. Anak itu bukan anak Dani, seluruh landasan dari kehancuran kami. Alasan mengapa Maria mendatangi kami di pantai, mengapa karir Dani hancur, mengapa tubuhnya memberontak, seluruhnya berdiri di atas sebuah kebohongan. Sebuah manipulasi yang dilakukan seorang wanita yang putus asa untuk mengaitkan seorang pria yang lebih mapan. Malam itu, setelah memastikan Dani sudah tertidur lelah, aku memasuki kamarnya. Dia terbaring telentang, wajahnya masih berkerut oleh kekhawatiran bahkan dalam tidurnya. Aku tidak membangunkannya dengan lembut. Aku menyalakan lampu samping tempat tidur dan berdiri di sana, menunggu.
Dani mengerang, matanya terbuka perlahan, berkedip-kedip menatap Silau. Dinda? Apa yang terjadi? Gumannya, suaranya serak. Aku melemparkan selembar kertas ke arahnya. Printout email Josh itu. Bacalah, kataku, suaraku datar, tanpa emosi. Dia duduk, masih setengah tidur. Matanya menyipit mencoba fokus pada tulisan di kertas itu. Aku menyaksikan saat kata-kata itu meresap. Pertama, kebingungan. Lalu, keheranan. Lalu, sebuah realisasi yang lambat, menyakitkan, dan akhirnya, sebuah gelombang kemarahan dan rasa malu yang begitu besar sehingga wajahnya berubah menjadi merah padam. Dia membohongiku. Bisiknya, suaranya parau, hampir tidak percaya. Dari awal, anak itu bukan milikku. Bukan, kataku, tetap dingin. Dia tahu dia tidak yakin. Tapi dia memilihmu, Dani. Dia memilihmu karena kau punya pekerjaan yang bagus, karena kau terlihat seperti pria yang bisa dia andalkan. Kau bukanlah cinta yang hilang. Kau adalah mesin ATM dan tiket pengaman. Dan kau membeli semua kebohongannya, dan menghancurkan segalanya yang kita miliki untuknya. Setiap kata diucapkan dengan presisi seperti pisau bedah, memotong-motong sisa harga dirinya yang sudah hancur. Dani terlihat seperti orang yang tertampar. Dia memandangi kertas itu lagi, lalu menatapku. Matanya dipenuhi sebuah penderitaan yang begitu dalam sehingga hampir terasa fisik. Semua pengorbanannya, semua rasa sakitnya, semua kehancurannya, semuanya sia-sia. Dia telah menjadi seorang fool yang monumental, diperdaya oleh seorang penipu, dan dalam prosesnya, dia kehilangan segalanya. Dinda, aku. Dia mencoba berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi kali ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kemenangan. Hanya kehampaan. Aku tahu kau akan mengatakan bahwa kau menyesal. Ucapku, memotongnya. Tapi lihatlah sekelilingmu, Dani. Lihatlah dirimu. Penyesalanmu tidak mengembalikan karirmu, tidak menyembuhkan kulitmu. Dan tentu saja, aku menatapnya langsung, tidak mengembalikan kepercayaanku. Kau menghancurkan pernikahan kita untuk sebuah kebohongan. Itu yang akan selalu kuingat. Aku mematikan lampu dan meninggalkannya sendirian dalam kegelapan, dengan kebenaran yang lebih menghancurkan daripada kebohongan apapun. Aku telah mencapai tujuanku. Aku telah membalaskan dendamku. Tapi saat aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota Jakarta, yang kurasakan bukanlah kepuasan. Itu adalah sebuah kedamaian yang aneh dan sunyi, seperti sebuah tugas yang mengerikan akhirnya selesai. Perjalanannya berakhir bukan dengan sebuah teriakan, tapi dengan sebuah bisikan, sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap, yang meninggalkan semua orang yang terlibat hancur dan berubah selamanya. Aku tidak lagi marah. Aku hanya lelah. Dan siap, akhirnya, untuk melangkah keluar dari reruntuhan.